pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Diduga dianiaya rekannya, seorang pemuda di Merauke ditemukan tewas. Jenazah polisi korban penembakan orang tak dikenal di Puncak Jaya akhirnya dimakamkan di Kabupaten Kerom. Diduga kelelahan, calon wakil gubernur Papua Selatan meninggal dunia. Warga di Jalan SBM, Merauke, Papua Selatan, Sabtu lalu geger melihat mayat seorang remaja pria yang terkapar di halaman rumahnya. Pria bernama Karel berusia 17 tahun, tewas dengan luka tikaman benda tajam di bagian dada. Polisi yang menerima laporan langsung mengamankan lokasi kejadian dan melarang warga yang penasaran ingin mendekati TKP. Saksi Justina pagi itu mengaku berjalan kaki melewati lokasi kejadian dan melihat kaki korban. Lalu dia segera memberitahu tetangga sekitar. Menurut keluarga korban, Karel terakhir keluar rumah bersama teman-temannya sekitar pukul 4 dini hari dan menegak minuman keras. Lu ada berapa orang semua minum? Banyak orang, Pak. Teman-teman semua. Karel teman-teman semua nih. Teman-teman. Saya sempat keluar pagi beli kue, saya sempat singgah di situ teman-teman minum. Saya tanya Karel di mana? Dia bilang, Mama Karel itu sudah keluar sudah dari jam 4. Padahal saya belum tahu juga kalau ini. Ibu habis pulang beli kue dapat lihat? Tidak, sudah sampai di rumah dulu baru. Karena kita punya nenek di sini ya. Dia lihat. Lihat itu. Ya. Dia lihat, tapi dia lihat dari jauh, dia lihat ini ada tongkat kaki begini. Dia pikir tidur. Dia pikir tidur, jadi neneknya tuh datang juga sampai dekat baru lihat begini. Oh Karel, jadi dia tidak korek, dia kasih tinggal. Dia lari pulang kasih tahu. Oh. Jam berapa Pak Kanit? Dilaporan di kantor kurang lebih jam 7. Laporan dari masyarakat menyampaikan ada penemuan mayat. Tanda-tanda yang ada pada tubuh korban ini apa saja yang ditemui? Ya, sementara ini yang kita ketahui ada luka tikam di dada, sebelah dada. Berapa banyak? Ada satu tikaman aja di dada. Di dada ya. Itu kira-kira gunakan apa, senjata tajam jenis apa itu kira-kira? Ya, kemungkinan itu menggunakan pisau. Pisau, ya. Di lokasi kejadian, polisi menemukan sebuah obeng yang diduga digunakan pelaku untuk menikam korban. Polisi kemudian membawa mayat Karel ke RSUD Merauke untuk menjalani otopsi. Hingga saat ini, polisi masih mencari pelaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jenazah Bribtu Kiki Supriyadi Sabtu lalu tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura dari Kabupaten Puncak. Anggota polisi dari Polda Papua serta keluarga yang sudah menunggu langsung menjemput almarhum dan membawanya ke rumah duka di Arso 2, Kabupaten Kerom. Setelah disemayamkan selama 2 jam, jenazah kemudian disolatkan di masjid terdekat, lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum Kerom. Proses pemakaman berlangsung secara kedinasan dan dipimpin Kapolres Kerom, AKBP Christian Air. Atas dedikasinya, Kapolres Kerom menaikkan pangkat Bribtu Kiki Supriyadi menjadi Brigadir Polisi. Di Arso 2, penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada pihak kepolisian dan melanjutkan hari pemakaman Arso 2 atas rekan kita yang telah gugur dalam melaksanakan tugas Bribtu Kiki Supriyadi di Puncak Jaya. Dan upacara hari ini bisa berjalan dengan khidmat, dan baru saja kita juga sudah terima kabar bahwa almarhum sudah mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi brigadir. Kita tentunya turut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bribtu Kiki Supriyadi tewas ditembak orang tak dikenal di distrik Kalome, Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis sore. Saat itu korban bersama 3 rekannya baru saja kembali dari Kota Mulia. Ketika melintasi Kali Pagargom, korban ditembak sebanyak 3 kali dari arah belakang. Korban terjatuh dari sepeda motor dan akhirnya meninggal dunia.
Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Polres Mimika memusnahkan 269 gram narkoba jenis sabu-sabu di halaman kantor Polres Sabtu lalu. Polisi menghadirkan tersangka yang menyelundupkan sabu-sabu ke Mimika. Pemusnahan sabu-sabu dengan cara dilarutkan di air panas. Pelaku diringkus polisi pada 11 September di Jalan Budi Utomo. Untuk tersangka ada 2, yaitu inisial T dan inisial I. Inisial ini merupakan bosnya inisial T. Namun inisial I sementara masih DPO. Nah, inisial T ini merupakan DPO di tahun 2016, sehingga baru bisa terungkap pada tahun 2024 ini. Sudah beberapa kali melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 350 paket, itu pun nanti dikurangi untuk uji lab dan sebagai bukti di pengadilan negeri, ya, sehingga untuk berat bersihnya 269,17 gram yang akan kita musnahkan pada hari ini. Untuk barang bukti ini, sabu ini, kalau dijual, seandainya kemarin tidak tertangkap, mungkin nilainya sekitar 538 juta. Polisi saat ini masih memburu satu pelaku yang mengirim sabu-sabu dari Jawa Timur. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 7 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini musim kemarau masih melanda sejumlah kawasan Merauke, Papua Selatan. Akibatnya banyak daerah yang mengalami kekeringan. Salah satu yang dikhawatirkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke adalah kebakaran lahan. Selama 2 minggu terakhir, BMKG mendeteksi jumlah titik api terus meningkat. Saat ini ada 79 titik api yang tersebar di kawasan Kimam, Tabonji, dan sekitarnya. Untuk hari kemarin terpantau meningkat yang cukup drastis karena di hari kemarin terpantau ada 79 titik yang terdapat di wilayah Merauke, Tubang, Waan, Kimam, hingga Tabonji. Karena peningkatan ini kami himbau untuk masyarakat selalu waspada, tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuka lahan secara besar-besaran, karena suhu yang cukup tinggi ini dapat mempengaruhi besar terhadap wilayah yang cukup luas hutan dan rumputnya. Jadi untuk saat ini titik pas terpantau ada 79 titik di wilayah Merauke dan sekitarnya. Itu perharinya terus bertambah ya? Betul sekali. Untuk hari tanggal 24 saja hanya terpantau 1 titik, kemudian 25 naik menjadi 16, dan kemarin kami pantau ada 79 titik di wilayah Merauke. Jadi naiknya cukup signifikan untuk wilayah Merauke. Dampak musim kemarau panjang, suhu di Kabupaten Merauke berkisar 34 derajat Celcius. BMKG Merauke mengimbau warga, khususnya di sentra pertanian, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena dengan suhu berkisar 34 derajat Celcius bisa memicu kebakaran lahan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Anak-anak SD Inpres Kenyam di Kabupaten Duga, Papua Pegunungan semakin terpacu untuk belajar lebih rajin. Hal ini karena sekolah mereka mendapatkan bantuan sarana pendidikan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Bantuan ini diberikan melalui Satgas Yonif 503, Mayangkara, Pos Habema. Bantuan berupa pakaian seragam sekolah, sepatu, serta buku dan alat tulis yang disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Anak-anak ini tampak senang dan langsung mengenakan seragam sekolah karena selama ini mereka tidak memiliki seragam sekolah. Anak-anak asli orang Papua mengucapkan terima kasih kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang peduli terhadap SD Inpres yang jauh dari ibu kota. Terima kasih kepada Bapak Prabowo lewat Yayasan GSM yang telah memberikan bantuan berupa seragam sekolah,
alat tulis, tas, dan juga sepatu. Semoga bantuan tersebut bermanfaat untuk anak-anak kami di Nduga, khususnya anak-anak kami di SD Impres Kenyam. Diharapkan di masa akan datang, bantuan seperti ini akan terus mengalir ke sekolah lainnya agar pendidikan di distrik Kenyam, Papua Pegunungan menjadi lebih baik dan maju. Seperti diketahui, masih banyak sekolah seperti SD Impres Kenyam yang membutuhkan bantuan karena kondisinya serba kekurangan. Dari Nduga, Papua Pegunungan, Igobat Momolin melaporkan. Kabar duka mengejutkan para pendukung pasangan calon gubernur Papua Selatan nomor urut 1. Calon wakil gubernur Petrus Safan Sabtu lalu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Dalam Pilkada Papua Selatan, Petrus Safan berpasangan dengan calon gubernur Darius Gepse. Selama 2 hari terakhir, almarhum menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Bunda Pengharapan akibat kelelahan. Menurut Paul Kalalo, Humas RSUD Merauke, Petrus dilarikan ke rumah sakit dan langsung masuk ruang ICU. Namun setelah 2 hari menjalani perawatan, Petrus akhirnya meninggal dunia. Dan almarhum Bapak Petrus Safan itu sempat dirawat 2 hari di rumah sakit Bunda Pengharapan. Dengan keluhan awal adalah nyeri dada dan penurunan kesadaran. Kemudian dari sana dirujuklah ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke hari ini tadi pagi. Dan ternyata kondisinya beliau semakin menurun dan terjadilah gagal napas sehingga menyebabkan beliau tutup usia. Dicurigai awal kejadiannya adalah karena serangan jantung. Itu sih memang diduga seperti itu karena beliau mengikuti kegiatan secara padat ya kalau menurut informasi yang kami terima selama tahapan awal sebelum penetapan sampai setelah penetapan. Tapi karena beliau sudah mengikuti kegiatan pemeriksaan kesehatan, tentunya hal itu adalah hal yang di luar kendali kita. Gitu. Tapi secara umum dok, mungkin kira-kira apakah bisa dikatakan bahwa akibat dari kelelahan itu dok sehingga beliau meninggal ini? Iya, kami tidak bisa memberikan penjelasan secara lebih detail karena memang tidak dilakukan otopsi atau dilakukan pemeriksaan lengkap untuk mendiagnosa penyebab kematian secara langsung. Gitu. Sempat mendapatkan penanganan di sini? Iya, sempat masuk di ICU dari saat beliau masuk di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke langsung dirawat di ICU. Selama beberapa hari terakhir, Petrus Safan dan Darius Gepse aktif berkampanye. Ia bersaing dengan 3 calon pasangan lainnya untuk memperebutkan jabatan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Pilkada di Provinsi Papua Selatan baru pertama kali berlangsung setelah menjadi daerah otonomi baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Empat pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke saat berkampanye menawarkan visi dan misi mereka kepada masyarakat Merauke. Kampanye berlangsung sejak 25 September dan akan berakhir pada 23 November sesuai dengan peraturan KPU. KPU Kabupaten Merauke kembali mengimbau semua pasangan calon, khususnya tim sukses agar tidak melanggar aturan kampanye, khususnya pemasangan alat peraga kampanye sesuai tempat agar tidak merusak pemandangan kota. Waktu kampanye itu ya dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore ya. Untuk yang rapat terbuka, kemudian dialog rapat tertutup, dialog dengan masyarakat. Nah, kemudian pemasangan APK alat peraga kampanye itu memang diharapkan tidak di luar zona. Artinya kita sudah menyepakati dalam rapat koordinasi bersama LO dari pasangan calon untuk di jalan protokol itu tidak sembarang dipasang, hanya di sekretariat. Kemudian di rumah-rumah warga, di tempat usaha, badan swasta, itu memang kalau menurut KPU itu hanya dengan seizin dari yang bersangkutan atau pemilik tempat. Namun kemarin disepakati karena hadir juga Kesbangpol dan Satpol PP menjaga keindahan kota kita, Kabupaten Merauke ini, maka disepakati untuk tidak dipasang selain di posko pemenangan atau tempat relawan, dan itu harus ada pemberitahuan kepada KPU atau Bawaslu.
KPU mengingatkan, sesuai peraturan, pasangan calon tidak boleh memasang APK di tempat umum, seperti sekolah, perkantoran, dan tempat ibadah. 4 paslon bupati dan wakil Bupati Merauke yang saat ini berkontestasi yakni pasangan Christian Gebse dan Kusmanto, Martinus Guntur Ohoi Wutun dan Prayogo, Yosep Gebse dan Fauzun Nihayah, serta Hendrikus Mahuse dan Ridwan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setiap kali pelaksanaan pilkada di Merauke, Papua Selatan, peredaran uang palsu juga meningkat. Polres Merauke meminta masyarakat waspada khususnya pengusaha, pemilik kios, hingga warung. Kelompok ini menurut polisi seringkali menjadi korban karena lengah dan tidak teliti. Di sini perlu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Merauke dan sekitarnya terkait mulai adanya beredar uang palsu. Ya, baik pecahan 50 maupun 100 ribu itu sudah ditemukan di Kota Merauke, sehingga kita menghimbau kepada seluruh masyarakat dan lebih khusus kepada kios-kios dan warung-warung agar mewaspadai dengan peredaran uang palsu ini terkait menjelang pilkada. Ya, jadi semua kita harus antisipasi untuk sama-sama kita menjaga situasi keamanan dan ketertiban untuk kelancaran pelaksanaan pemilu. Jadi diharap supaya semua masyarakat lebih waspada terhadap uang palsu. Polres Merauke saat ini tengah menyelidiki satu kasus uang palsu yang diterima pemilik kios atau warung di Merauke. Polisi meminta masyarakat agar segera melapor jika menemukan uang palsu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang pencoblosan nanti, salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Mimika mengimbau masyarakat menjaga kedamaian dan keamanan Kabupaten Mimika. Selain itu, tokoh masyarakat juga meminta warga datang ke TPS dan menyalurkan hak pilih. Gregorius Okoare, tokoh masyarakat Kamoro, mengajak warga memilih pemimpin yang punya hati membangun Mimika dan tidak termakan janji-janji manis kampanye. Anggaran APBD Mimika, PAD di Mimika itu sangat besar, tapi begitu saja dihilangkan oleh oknum-oknum para koruptor yang seperti biasanya yang rakyat pada tahu. Maka itu saya pertegaskan, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, warga yang ada di Mimika, dari Sabang sampai Merauke. Ke depan kita memilih pemimpin yang bermartabat, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mempunyai hati, pemimpin yang bisa membangun, pemimpin untuk semua orang, sehingga bisa membangun Timika ini dengan baik. Anggaran kita cukup besar, tapi selama ini anggarannya hilang begitu saja. Kita tidak mau yang kedua kali, rakyat jangan sampai yang kedua kali kita tertipu. Sementara itu di Manokwari, Papua Barat, untuk menciptakan pemilu kepala daerah, gubernur, dan bupati yang aman di Manokwari, Papua Barat, sahabat polisi Indonesia menggelar doa bersama dengan anak yatim piatu di Yayasan Ihsan Al-Maun, Manokwari. Doa bersama digelar agar pelaksanaan pilkada serentak 27 November 2024 nanti berjalan dengan aman. Dalam rangka doa bersama anak yatim piatu di Yayasan Ihsan Al-Maun dalam rangka untuk mendoakan pilkada di Papua Barat bisa berjalan dengan aman dan damai. Saya mendengar dari guru-guru saya mengatakan bahwa doa yang paling dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa. Karena itu saya mencoba doa bersama dengan pilkada Papua Barat bisa berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian doa ini juga kita mendoakan supaya para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pihak TNI dan Polri bisa didoakan oleh anak-anak yang di Yayasan Ihsan Al-Maun
mereka bisa bekerja dengan baik, bisa kerja dengan lancar, diberikan kesehatan, kemampuan untuk menciptakan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan lancar untuk pilkada di Papua Barat, di kabupaten maupun di provinsi Papua Barat. Saya berterima kasih atas kunjungannya dari SPI, Sahabat Polisi Indonesia, yang pada sore hari ini berkenan mengunjungi kami dalam rangka doa bersama. Mudah-mudahan kehadirannya SPI pada sore hari ini memberikan semangat pada anak-anak kami. Selain berdoa bersama anak yatim, yayasan ini juga menerima bantuan. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe. Fotonya menghadap sana, Pak.